Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, tokoh nasional, sekaligus juga tokoh pemekaran wilayah Kota Tangerang Selatan yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Kiai Haji Jarkasih Nur. Selamat datang Mbak di Basecamp Tambi Historia Tangsel. Kita menyebutkan Basecamp ini Tambi ini kita mengadopsi salah satu rumah adat tradisional di Taman Loreh Lindu, Taman Megalitikum Nasional yang viral di puncak-puncak ornamen yang seperti ini nih. Mbak, kita lanjut pada hari ini Historia de Series ini menggelar satu acara yang rutin digelar setiap minggunya, Mbak. Setiap minggu bulan berjalan. Jadi sekarang sudah memasuki part yang ke-13. Jadi semua tokoh-tokoh masyarakat Tangsel, kemudian tokoh nasional kita undang hadir untuk menyampaikan gambaran-gambaran ataupun pencapaian dan harapan-harapan kepada masyarakat Tangsel yang insya Allah Historia de Series ini sampai di bulan November part terakhir. Kemudian nanti di bulan November itu kita akan buatkan satu buku. Buku itu dengan judul Tangsel Bercerita di Usia ke-19 tahun. Nah, itu rangkuman part to part dari narasumber. Dan itu kita disupport oleh Profesor David. Profesor David itu untuk pembuatan bukunya nanti. Dan tema kita ambil untuk part yang ke-13 ini merawat jati diri bangsa melalui nilai-nilai kearifan lokal. Jadi temanya Pak Yai hari ini seperti itu. Seperti kami tahu juga bahwasanya mungkin masyarakat Pamulang, masyarakat Kota Tangerang Selatan, bahkan masyarakat Banten dan Indonesia hanya mengetahui bahwasanya perjalanan karir Pak Yai ini hanya bermula ketika menjadi Menteri Koperasi di era Gus Dur. Tapi melalui Historia Tangsel menggali akar sejarah tentang Pak Yai, bahwasanya sepak terjang Pak Yai itu sudah mulai dari tahun 60-an sudah terdetek oleh kita Historia Tangsel yang konsen dengan sejarah dan budaya, di mana pada saat itu ada pergerakan pembersihan PKI yang ada di Pondok Cabe waktu itu, dan di sana memang terdata bahwasanya Bapak sebagai salah satu leadersnya, dan itu masuk dalam catatan kami di Historia de Series perjalanan karirnya Pak Haji. Untuk itu pada kesempatan ini, namun sebelumnya saya juga memberikan rasa hormat saya yang tiada tidak bisa diungkap dengan kata-kata kehadiran Bapak Komandan Koramil kita, Pak 08. Ini Bapak Arif Widodo ini, Pak. Beliau, Pak, orang seni, Pak. Jadi semua guru-guru teater beliau itu saya kenal. Bahkan kita akan rencana untuk teater di sini dengan beliau. Alhamdulillah, terima kasih Komandan sudah bisa hadir, dan kakanda saya Pak Daeng Rahmat ini sebagai leaders kita di sini, Pak, untuk kegiatan yang ada di Gerak Kemas. Kakanda Ilham di sini sudah hadir juga. Barusan kemarin rotasi jabatan, Pak. Beliau dari Kabid Pramuka sekarang di Kabid Pemuda, Pak. Alhamdulillah, lama beliau di Pramuka, Pak. Sekarang beliau alhamdulillah di Kabid Pemuda. Dan juga semua rekan-rekan yang hadir di sini tanpa saya sebut satu persatu namanya, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga langkahnya senantiasa dalam hitungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita masuk kepada poinnya, Pak. Jadi masyarakat Tangsel ini sekarang ini merupakan sebuah masyarakat yang
tingkat asimilasinya cukup bagus, akulturasi budayanya juga mulai padat, sehingga nilai-nilai kearifan lokal, akar budaya masyarakat Tangsel yang sejatinya adalah masyarakat Betawi itu sendiri, itu nyaris hilang ke permukaan. Untuk itu kami anak-anak muda ini minta saran dari Pak Yai, bagaimana untuk merawat jati diri bangsa itu melalui nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kota Tangerang Selatan ini khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya. Tafadhol, saya persilakan ke Pak Yai untuk memberikan wejangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah. Yang saya hormati Agam Pamungkas sebagai Ketua Yayasan Historia Tangsel, dan kawan-kawan seluruhnya yang hadir di tempat ini, Bapak dari dari Tangsernya itu. Alhamdulillah dengan tidak disangka-sangka saya berada di sini. Nama Pak Agam sudah lama, dari kenal sudah lama sebetulnya. Iya, memang kebetulan saya termasuk orang yang sudah tua betul di sini. Usia saya 86 lebih, 86 tahun 3 bulan. Jadi saya lahir 21 April tahun 40. Saya bergembira dan kita juga beberapa hari lagi bahwasanya kita juga akan mencapai usia lahirnya Tangsel ini November 26 November tahun 2008. Tahun 2008. Sekarang 26. 18 tahun ya. 18 tahun. Dan jelas sekali apa yang disampaikan oleh kawan saya Pak Agam. Bagaimanapun juga suasana akulturasi di Tangsel ini begitu kuat ya. Dan sebetulnya tidak apa-apa selain suasana guyup, suasana penuh silaturahim, suasana penuh persaudaraan, ujung-ujung di sana. Dan kita bergembira, bersyukur kepada pemimpin-pemimpin kita, penemu-penemu Indonesia ini bisa mempersatukan Indonesia yang begitu luas. Dan kalau secara pemikiran orang biasa tidak mungkin terjadi. Indonesia begitu luas, begitu dari Sabang sampai Merauke menyatu dalam satu nusa, satu bangsa dan satu bangsa. Dan saya apa yang disampaikan dan dikerahkan oleh Pak Agam ini dengan kawan-kawan akan berhasil. Kita yakin where there is will, there is way. Kita yakin di mana ada kemauan pasti di situ ada. Dan saya yakin akan berhasil. Dan sudah barang tentu Pemda juga pasti akan merespon kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh kawan-kawan di Historia Tangsel. Saya yakin sudah beberapa kawan sudah datang kemari dengan wakil wali kota yang sudah. Saya yakin kalau diikuti gerakan dan program yang saya juga sudah dengar sebelumnya, programnya bagus sekali. Dan kita memang gerakan yang digerakkan oleh Presiden kita Pak Prabowo, gerakan dari bawah, gerakan dan perubahan dari bawah, dan ekonomi juga harus tumbuh dan berkembang dari bawah. Dan yang harus kita perhatikan justru memang di bagian bawah ini, di tingkat desa. Dan saya yakin
yang dicita-citakan oleh Presiden kita Pak Prabowo dimudahkan oleh Allah, bisa diberikan anugerah dan kemudahan dan terbuka pintu seluas-luasnya dalam membangun kita dewasa ini, bangsa Indonesia dewasa ini, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan, mari kita ikuti gerakan Presiden ini dengan penuh dorongan yang kuat, dengan penuh ikhlasan. Karena kalau beliau mau cari apa lagi? Pangkat, gender, uang banyak, bukan banyak, lalu anak cuma satu, usia sudah 70 lebih ya, 70 lebih, mau apa lagi yang beliau cari? Jadi kita rakyat itu tak pernah kita bantu, kita doakan, kita dorong, kita berpartisipasi dengan juga dengan penuh ikhlasan. Insya Allah cita-cita beliau, gerakan ekonomi, gerakan budaya, gerakan pendidikan dari bawah ini bisa berhasil, insya Allah. Lebih lagi kan kita juga punya logo kita, Cemor, iya, Cemor, cerdas, modern, religius. Cemor, das kita berusaha warga kita Tangsel ini selalu meningkatkan pengetahuan sesuai dengan wawasan yang luas, wawasan yang cerdas, tidak sempit, tidak terkotak-kotak, tapi wawasan yang luas. Modern artinya kita tetap memberikan pandangan kita yang bersifat maju ke depan, belakang maju ke depan, sesuai dengan suasana modern yang berbudaya tetap maju, dan yang terakhir religius artinya kita tidak melupakan awal hidup kita dan akhir hidup kita, di mana kita berada dan apa akhir kehidupan ini. Inilah barangkali yang juga sesuai yang kita canangkan di tahun 2008 yang lalu, dan mudah-mudahan ini sesuai juga dengan apa yang digariskan oleh Bapak Presiden sekarang. Sekali lagi, gerakan ini adalah gerakan dari bawah. Jadi Bapak Agam dan kawan-kawan terus gerak sesuai dengan bidang masing-masing, dalam bidang budaya dan sebagainya, dan kita yakin kalau pendiri bangsa ini bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke yang bermacam-macam suku, bangsa, bahasa dan sebagainya, kita yakin apa yang Bapak gerakan di sini juga bagian daripada kegiatan itu. Barangkali ini saja, saya yakin insya Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, apa yang dicita-citakan oleh kawan-kawan di sini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan mari bersama-sama untuk itu kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum kita keluar closing statement, saya juga minta kepada kakanda saya juga ini sebagai penggerak yang ada di gerbang sini, mungkin ada yang bisa disampaikan sekaligus juga berkonsul dengan Pak Kiai. Silakan untuk Kanda Daeng Rahmat, silakan. Baik, terima kasih. Salam hormat KB. Jadi izin senior orang tua saya yang saya hormati, Bapak Haji, Pak Kiai, dan juga Kasido.
Sebenarnya saya jauh-jauh dari Sulawesi, merantau dari tahun 84 masuk di Tangsel. Jadi masih belum seperti ini Tangsel. Waktu itu saya beli tanah saya di Jalan Sanggah itu masih 50.000 per meter. Sekarang sudah ditawar orang 6 juta, saya nggak mau jual. Saya bilang saya masih banyak uang. Terus bergerak waktu itu COVID Pak. COVID, kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman di sini dan beliau juga ada. Waktu itu masih bicaranya belum Storia, masih bicaranya rumah bumi. Saya bilang wah ini nyambung karena kami ini di mana kami bumi kami pijak, di situ langit kami junjung. Dan selama orang menghormati kita, kita akan lebih hormat sama dia. Dan itu prinsip dari orang tua kami. Kalau dalam bahasa Bugis, kemai ko lampah kunania anu injong budoya. Jadi artinya apapun kita berangkat kemana, asal niatnya sudah niat untuk membangun, dimanapun siap bangun. Jadi itu yang menjadi gerakan kami. Dan setelah diskusi dengan beliau, kita tergerak apakah kita bikin historia bangsa. Beliau bilang silakan, karena sejarah itu menurut saya, dan saya diskusi sama beliau, bukan cuma mencatat sejarah yang masa lalu, tapi sejarah yang saat ini yang ditorehkan oleh bangsa Indonesia dan sejarah yang akan dibuat oleh bangsa Indonesia ke depan. Itu pun harus dicatat. Nah, kenapa kita mengundang saudara-saudara kita, senior-senior kita dari Pemkot untuk mendapatkan masukan dan mencatat apapun yang menjadi visi-visi beliau membangun Kota Tangerang Selatan, apa yang dirintis oleh Ayahanda. Jadi mungkin sedikit ingin diskusi juga nih Ayahanda. Mungkin Ayahanda ada masukan mengenai bagaimana kita membangun dengan akar budaya, karena banyak lupa ya, banyak orang sekarang banyak lupa dengan asal usul usil. Kalau dari kami di kampung itu ingat langkah lampah lumpuh. Jadi dimanapun selalu ingat langkah, kita mawas diri. Nah, ini mungkin minta saran. Apakah gerakan-gerakan ini kita perlu jadikan satu sinergitas harus dengan pemerintah atau kemandirian juga perlu. Itu kadang-kadang kan dua hal yang sulit disatukan, idealisme dengan program pemerintah. Kalau saya lebih setuju, jujur saya pribadi berpendapat kita harus bersinergi dengan pemerintah, seperti usul arahan dari Ayahanda tadi. Program pemerintah yang sudah bagus, ya kan kita dukung, kan ulil amri ya. Jadi kalau saya seperti itu, mungkin ada masukan bagaimana lebih baiknya lagi ke depan, karena kita ingin menciptakan terobosan dan inovasi. Seperti kata Ayahanda, kalau kita percaya sama apa yang kita lakukan, pasti akan menghasilkan sesuatu bentuk. Nah, bentuk ini form full function telepon. We choose yang mana yang kita pilih, mengikuti bentuk atau membuat bentuk. Jadi kalau kami yang masih muda ini kadang-kadang masih mencari bentuk. Kalau Ayahanda mungkin sudah tahu yang bentuk-bentuk ini seperti apa dan diapakan, menjadi apa. Nah, ini mungkin kita butuh saran, masukan. Terima kasih, itu saja mungkin. Dan kembali lagi, saya kebetulan di Storia Tangsel juga diberikan amanah untuk menjadi litbang penelitian dan pengembangan. Jadi ini salah satu program kita, dan nanti ke depan kita akan kolaborasi dengan komandan membentuk satu teater menjadi menunjukkan apa yang sedang dilakukan di Tangsel ini. Itu mungkin itu Ayahanda. Tapi kalau sebenarnya kalau dilihat dari segi gerakan-gerakan lalu dari kakek nenek moyang kita dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia ini, itu sebetulnya muncul yang paling pertama itu budaya. Iya,
dan tidak mungkin bisa terjadi sekarang ini seperti ini kalau dia tidak menggunakan budaya. Betul. Saya pernah sekolah di Jogja, ada sekaten tuh tiap Betul, tahun. acara sekatenan. Iya, kita rasakan betul ini para tetua kita, dari ulama-ulama kita yang lalu bisa berbuat seperti ini, orang bisa terkumpul seperti ini. Ya ini ya kerjanya melalui budaya. Disebut sekaten, sebetulnya sekaten ya sahadatain. Iya. Jadi budaya-budaya kita yang bagus ya tetap dipertahankan. Budaya-budaya yang kelihatannya masih abu-abu, dia nggak salah. Kadang-kadang ikutin dulu, dan akhirnya berhasil. Dan Indonesia menjadi 90% agama Islam ini dari segi agama ya. Dari segi agama. Ya karena memang budaya. Gerakan itu gerakan budaya, bukan gerakan kekerasan. Bukan gerakan militer, bukan gerakan kekerasan, bukan kekuatan. Tapi Belanda VOC datang kemari dengan kekuatan begitu hebat, begitu lama, tapi juga berkesan kan. Jadi sekali lagi memang akar budaya itu harus kita. Dan semua budaya akhirnya ujung-ujungnya di Mungkin Pak Kiai, kalau saya kapasitas dari bertanya pada satu satu ya, karena memang ini suatu hal yang berbeda juga buat kita dari kami Pak. Bisa dibersamai oleh seorang tokoh nasional dari Tangsel asli ya. Masih ada sekian part kita bisa ketemu langsung dengan Pak Kiai Rizal Kasih pada saat kita lihat flyernya. Ini harus punya waktu saya datang. Jangan sampai nggak punya waktu datang. Kalau di sidang paripurna Dewan DPRD mungkin itu kedinasan ya Pak itu datang. Tapi kalau ini kan memang acara yang di bawah pohon yang rindang, ada tol. Ini sepertinya di Brooklyn, cuma Brooklyn yang punya etika gitu ya kan. Dan saya melihat sosok Pak Kiai ini benar-benar tokoh yang ingat sosok Tulodo, Tuturi Handayani, ya kan. Bapak di depan sudah menjadi teladan kita nih Pak. Usia 86 tahun, Bapak masih mau membersamai kita. Mungkin di era Bapak yang 80 ke atas sudah asik di rumah dengan cucunya, ya kan. Tapi di tengah juga masih bisa membersamai seperti ini dengan ujangan. Karena kita perlu seperti itu Pak, sebagai rep kita generasi muda ke depan untuk menjaga marwah Tangsel, bahwa saya Tangsel rumah kita bisa. Pada saat dulu Bapak mencetuskan Cipasera, ada yang namanya kita ingin bisa di kabupaten, saya dulu tukang kopinya pada Bapak Muhammad. Jadi kalau Fajar Kasih, almarhum Madi Jamil datang, ya kan Pak Eno ngumpul, almarhum Siti Tosadi, itu ngobrol di sana, saya nyiapin makanan begininya nih Pak. Dan dari sekian tahun kita berjalan itu, saya hanya ingin mencatat satu clue-nya itu Pak, Tangsel dibentuk itu untuk mensejahterakan masyarakat Tangsel. Itu clue utamanya. Jadi kalau hari ini Tangsel terbentuk masyarakat Tangsel belum sejahtera, berarti masih ada hal yang harus diperbaiki. Baik itu dari segi budayanya oleh Bang Agam dan kawan-kawan. Ini kan semua harus komprehensif. Itu. Dan di belakang pun Bapak masih bisa memonitor gitu ya. Karena pada saat kita lihat Bapak ada di acara pemerintahan, Bapak selalu tuh ada ujangan yang memang menjadi ramu-ramu kita semua. Dan saya tentunya berharap Pak Kiai selalu sehat. Semoga menjadi amal ibadah Pak. Karena hakikatnya kalau saya dikasih wajangan sama orang tua sendiri gitu ya, kalau udah usia dari 50 nggak perlu lagi konflik lah, nggak perlu lagi drama, hidup tenang aja dan nyaman. Ini kayak Pak Kiai sosok yang sudah senang dan nyaman, kita pengen seperti itu kalau dikasih umur panjang Pak, ya kan, tidak memberikan hal-hal yang memang menjadi apa ya, sakit hati tentunya kan. Dan saya berharap Tangsel setelah 413 ini
punya magnet di Historia, jadi bisa menjadi apa ya, saya tarik buat anak-anak muda di Tangsel, karena hakikatnya mereka agent of change, Pak. Agent of development yang harus kita siapkan sehingga nanti di satu abadnya Sumpah Pemuda di 2028 benar-benar bisa terwujud nanti generasi emas di 2045. Mohon doa restunya Pak Kiai. Saya kebetulan beberapa hari rotasi ke bidang pemuda dan nanti saya akan sowan ke tempat Bapak. Terima kasih. Baik, kasih aplaus dong untuk Gairah. Pak Kiai, ini terakhir ini Kiai. Jadi sebelum kita tutup, saya akan sedikit berikan gambaran tentang Historia Tangsel. Historia Tangsel ini pada mulanya dia sebuah komunitas namanya Rumah Bumi. Kemudian saya sering menulis, saya sebar ke beberapa grup dan almarhum Haji Arsyid memanggil saya. Beliau panggil, kata beliau, Gam, tulisan ente berceceran kemana-mana, bentuk satu komunitas yang ada. Nanti semuanya saya dukung karena saya akademisi, kata beliau lagi itu. Hari itu juga beliau menelpon Bang Pilar, kemudian bersama dengan Pak Faisal, Bang Daeng juga. Kemudian beliau langsung katakan ke Pak Pilar, kita segera bentuk. 3 hari kemudian kita kumpul di Resto Kenyangin bersama almarhum Bang Arsyid. Kemudian beliau mengamanatkan ke saya dan konsen terus menulis sejarah, karena kebetulan saya terakses dengan Leiden University, jadi semua dokumen-dokumen yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulang ini, saya bisa akses ke sana. Saya Mayor Mahmud Arif Widodo. Saya menjabat sebagai dan Ramil Pulang baru sekitar 1 bulan. Jadi tanggal bulan Juni 2026 saya resmi menjabat Ramil Pulang. Saya datang kemarin juga karena diundang sama Pak Agam dan rekan saya sama Ustaz Agam punya sengaja. Karena saya dengar pada ada kunjungan waktu kegiatan di sini, dikenalkan sini apa orang budayawan. Saya kalau ada kata-kata budayawan sini itu langsung termenek. Saya tanya sama beliau, saya sampaikan tadi kan guru-gurunya saya kenal semuanya. Jadi klop. Bagaimana untuk kedepannya mengenai kesatuan teritorial itu di wilayah Bapak Kiai mengenai satu teritorial, apakah perlu, karena tugas kami memang kan untuk kami perlu belajar dari Kiai untuk khususnya kami dari Koramil Kabupaten Pamulang agar kami dapat menjalankan tugas di wilayah Pamulang dengan baik. Demikian penelitian. Menurut hemat saya, memang seluruh gerakan-gerakan pemuda harus kita bantu dan harus kita bantu. Karena sebenarnya kalau kita baca rentetan revolusi sebagai yang bergerak itu seperti itu. Tidak salah kalau Nabi mengatakan Subhanul Yawm Rijalul Ghad. Pemuda hari ini dia akan menjadi pemimpin di masyarakat. Jadi sudah berapa tentu kita bantu. Saya sendiri secara pribadi gembira dan akan membantu gerakan. Dan saudara itu kita bersama-sama dengan pemerintah, kita berada di depan masyarakat, membangun daerah ini melalui seni budaya. Dan bagus. Dan menurut pendapat saya, ever do it, never it. Terima kasih. Iya, karena juga waktu yang sudah sempit, saya pikir juga sekarang sudah jam berapa ya? Setengah 6. Kita closing aja ya pertemuan kita pada hari ini. Saya atas nama mewakili teman-teman Pak Kiai dari Historia Tangsel mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Yai di tempat ini, dan juga komandan kita, Komandan Koramil ya 08 Pamulang,
Rekan-rekan juga semuanya sudah meluangkan waktunya yang bisa hadir ke tempat ini. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap detak langkah kita menuju ke tempat ini sebagai ganjaran pahala yang besar sekali nanti di yaumil akhir. Kemudian juga kita doakan bersama-sama juga semoga orang tua kita, Pak Kiai, selalu diberikan nikmat kesehatan, umur yang panjang, dan kemudian juga bisa terus membersamai dan menjadi suri teladan kita bagi masyarakat Tangerang Selatan di usia yang ke-86 tahun ini masih bisa menyempat waktu untuk membersamai di Surya Tangsel. Nun wa qalami yawma yasurun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada cenderamata dari kita ini, Bang Inu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal rizki wa abwabal sihah. Bang Inu, coba minta diambil di foto dulu itu ya. Ya, serah terimanya. Ya, itu jam Belandongan. Oke, fotonya 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Wa abwabal quwwah wa abwabal maghfirah wa abwabas salamah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit sebagai penutupnya untuk Adam dan kawan-kawan sesuai dengan konsep dan program yang telah beliau sampaikan dalam bahasa Inggris barangkali. We trust in God with self-confidence and hopeful attitude toward life. Man will always win his battle, however difficult. Pokoknya kita berjuang bersama karena Allah, dengan keyakinan dan dengan semangat yang benar, yang bersih, kita akan mencapai tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk orang tua kita, Bapak Kiai Haji Darkasinur sudah memberikan kita wejangan sekaligus doa ini. Alhamdulillah, barakallah. Semoga apa doa yang disampaikan diijabah Allah Subhanahu wa taala.